Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, yang senantiasa terus memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingganya alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingganya kita semua bisa menikmati indahnya berpuasa di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah atau di tahun 2025 ini. Tentunya ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kelak di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaatul uzmanya kepada umat-umatnya. Semoga kita semua bisa termasuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain bulan suci Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, selain bulan yang penuh dengan rahmat, di mana rahmatnya Allah bercucuran seperti derasnya air hujan bagi hamba-hambanya, bulan Ramadan juga merupakan bulan yang penuh harapan bagi umat Islam dan terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Kenapa terkhusus bagi orang-orang yang beriman? Karena puasa perintah utamanya yaitu bagi orang-orang yang beriman, dan tentunya umumnya bagi umat Islam di seluruh dunia, karena puasa di bulan suci Ramadan merupakan bagian dari rukun Islam. Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai umat Islam, maka ia harus berpuasa di bulan suci Ramadan, karena rukun iman itu salah satunya yaitu harus berpuasa di bulan suci Ramadan. Seperti kita ketahui bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, penyaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah, dan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, adalah Nabi kita semua. Kemudian setelah itu kita dianjurkan untuk menjalankan, melaksanakan sholat fardu yang 5. Setelah itu kita semua dianjurkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, yang nomor 4 ini yang sekarang kita sedang lakukan, yaitu kita semua wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, dan yang terakhir yaitu naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Maka kita kembali ke pembahasan bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh harapan. Tentunya harapan bagi orang-orang yang beriman dan umumnya bagi orang-orang Islam agar apa? Agar bisa lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Jadi di bulan Ramadan ini selain ada ibadah yang istimewa yaitu berpuasa selama full 1 bulan, di situ ada harapan-harapan bagi orang-orang yang beriman, bagi umat Islam agar apa? Agar bisa lebih baik lagi, terutama dalam hal ibadahnya, terutama dalam akhlaknya, dalam sikapnya, dalam perbuatannya. Dalam segi ibadah tentunya kita harus lebih semangat lagi ibadahnya, lebih khusyuk lagi, sholatnya harus lebih terjaga, sholatnya harus lebih banyak-banyak berjamaah, sholatnya harus lebih khusyuk, sholatnya harus lebih semangat lagi. Contoh lagi, dalam
berpuasa, kita harus senantiasa lebih semangat lagi dalam membaca Al-Quran, karena bulan suci Ramadan merupakan syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulannya diturunkan Al-Quran. Yang sebelumnya di bulan-bulan biasa jarang membaca Al-Quran, maka ayo tingkatkan ibadah membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran, target hatam ya minimal 1 bulan 1 kali, minimal kalau bisa lebih dari 1 kali 10, apalagi subhanallah kalau selama bulan suci Ramadan itu bisa 30 kali hatam, itu sangat luar biasa. Dari segi akhlak, mungkin akhlak kita sebelumnya jelek, mungkin selama ini kita lebih banyak akhlak tercelanya, maka ayo di bulan suci Ramadan ini kita punya harapan agar akhlak kita bisa lebih baik lagi. Maka bagi teman-teman semuanya, bagi orang tua dimanapun berada, bagi keluarga dimanapun berada, ayo manfaatkan momentum puasa di bulan Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki keluarga kita, untuk memperbaiki akhlakul karimah anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah yang baik. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berpuasa di bulan suci Ramadan ini bisa dijadikan riyadhah, bisa dijadikan tirakat buat diri kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita agar bisa lebih baik lagi. Maka barangkali di antara kita semua, maka di antara setiap orang tua, di antara kita semua mungkin mempunyai anak yang nakal, mungkin mempunyai anak yang akhlaknya kurang bagus, kurang hormat terhadap orang tuanya, sukanya berani sama orang tuanya, ibadahnya, sholatnya masih melempem. Maka momentum bulan suci Ramadan ini bisa dimanfaatkan bagi setiap orang tua untuk dijadikan riyadhah, untuk dijadikan tirakat agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, agar anak-anaknya bisa berakhlakul karimah yang baik, agar anak-anaknya bisa lebih sayang, bisa lebih cinta, bisa lebih hormat lagi terhadap kedua orang tuanya. Atau bagi pihak sekolah, mungkin murid-muridnya, mungkin siswa-siswanya selama ini akhlaknya buruk, kurang hormat, kurang patuh terhadap guru. Bahkan mohon maaf, sekarang itu sangat miris sekali dengan keadaan siswa-siswi atau murid peserta didik saat ini. Kurang sekali tentang akhlakul karimahnya, kurang sekali tentang adabnya. Bahkan banyak sekali di antara siswa-siswa kita, murid-murid kita yang kurang hormat, kurang patuh terhadap guru-gurunya. Ketika dalam proses belajar mengajar, banyak murid yang malah males-malesan, malah menyepelekan apa pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Bahkan kurang hormat lagi pelajaran, malah mainan HP, malah main game, bahkan berani terhadap gurunya. Naudzubillah imin dalik. Dan ini terjadi hampir di setiap sekolah. Banyak siswanya, banyak muridnya yang kurang adabnya, kurang hormat, patuh, menghargai terhadap gurunya. Maka momentum bulan suci Ramadan ini bisa dijadikan harapan agar murid-murid kita semuanya, agar siswa-siswa kita semuanya bisa lebih baik lagi dalam beradab, bisa lebih baik lagi dalam berakhlakul karimah, bisa lebih baik lagi dalam belajar, bisa lebih hormat, patuh, tunduk terhadap aturan-aturan sekolah, dan tentunya bisa lebih hormat lagi terhadap bapak ibu gurunya. Maka bagi para guru dimanapun berada, di sekolah manapun berada, momentum puasa di bulan Ramadan ini bisa dimanfaatkan sebagai ikhtiar, riyadhah, tirakat agar siswa-siswanya menjadi siswa-siswa yang berakhlakul karimah, lebih beradab lagi, lebih berakhlakul karimah lagi. Maka penekanan di bulan suci Ramadan ini yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah, yang dilakukan oleh
para guru-guru adalah menekankan akhlakul karimah bagi para siswa-siswinya, menekankan bagaimana momentum bulan puasa ini biar bisa lebih baik lagi, agar biar bisa lebih sabar lagi, agar biar bisa menjaga diri lagi terhadap gurunya, terhadap aturan sekolah, terhadap kegiatan, terhadap aturan-aturan dalam proses pembelajaran. Maka ayo tekankan di bulan suci Ramadan ini kepada siswa-siswa kita, kepada anak-anak kita, bagaimana berakhlakul karimah yang baik, bagaimana momentum puasa ini. Kenalkan kepada siswa-siswa kita agar senantiasa bisa lebih baik lagi. Tentunya isi kegiatan Ramadan ini dengan pesantren kilat, dengan Ramadan kilat, diisi dengan kegiatan-kegiatan agama, bisa diisi diawali dengan kegiatan sholat duha, diisi dengan kegiatan agama, diisi dengan sanlat atau pesantren kilat, diisi dengan pengarahan atau diisi dengan kajian-kajian dari ustadz, dari pengisi-pengisi acara, dan kasih tema tentang akhlak, kasih tema tentang adab, agar apa? Agar anak-anak didik kita, peserta didik kita biar bisa lebih baik lagi, terutama dalam adabnya, terutama dalam akhlaknya, sehingga apa? Sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Sebab keberhasilan para siswa, keberhasilan peserta didik kita, keberhasilan para santri kita, salah satunya selain belajar dengan serius adalah bagaimana dia bisa hormat, dia bisa patuh, bisa takdim terhadap guru-gurunya, terhadap kiainya, terhadap ustadznya. Itu yang perlu kita perhatikan. Maka bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh harapan. Maka ayo tuangkan seluruh harapan-harapan kita, hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, agar apa? Agar diri kita, agar keluarga kita, agar anak cucu keturunan kita, agar murid-murid kita, siswa-siswa kita itu bisa lebih baik lagi. Karena sudah jelas puasa di bulan suci Ramadan itu tujuan ending akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar diri kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di ujung surat Al-Baqarah tentang perintah berpuasa di bulan suci Ramadan, ujung endingnya adalah la'allakum tattaqun, agar diri kalian menjadi orang yang bertakwa. Kan kita ketahui bersama-sama, takwa itu kan artinya orang yang taat. Takwa itu artinya orang yang patuh. Takwa itu artinya orang yang beriman. Secara umum, takwa itu dia bisa lebih dekat lagi, lebih semangat lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih semangat lagi melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ibadahnya semangat, beramal solehnya semangat. Jadi setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, manfaatnya, ending akhirnya agar diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Semakin sami'na wa ata'na terhadap Allah Subhanahu wa taala, semakin baik lagi akhlaknya, semakin bagus lagi sikapnya, semakin bagus lagi omongannya, semakin bagus lagi lisannya dalam berbicara. Tentunya bisa lebih sabar lagi, biar bisa lebih baik lagi. Itu ending manfaat kalau kita semua bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Maka bagi anak-anak kita, bagi peserta didik kita, bagi santri-santri kita, bagi para siswa-siswi kita, tugas penting bagi para guru-guru agar mengarahkan siswa-siswinya, agar mengarahkan muridnya, santrinya mengarah kepada akhlak adab yang baik,
sehingga santri-santrinya, murid-muridnya bisa lebih baik lagi. Makanya penting nih, ayo kegiatan di bulan Ramadan ini isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Bisa diisi dengan tadarus bersama, diisi dengan kegiatan sanlat, diisi dengan kajian-kajian. Makanya kalau di pesantren itu nanti selama bulan Ramadan itu ada kegiatan pasaran, ngaji bareng kiainya, ngaji bareng ustadzahnya, ngaji bareng gus-gusnya dengan kitabnya. Kadang ada kitab akhlak seperti Akhlakul Banin, Taisirul Kholak. Kemudian kalau dari fikih ada nanti pasaran paling dasar, ada pasaran kitab Sofinatun Najah, kitab Fathul Qorib, kitab Al-Ghoyatu wat Takrib. Nanti dari kitab hadisnya, dari kitab tafsirnya, tafsir Jalalain, bahkan ada nanti kitab nahunya, kitab balagohnya. Itu semua nanti dikaji dalam kegiatan pasaran bulan Ramadan. Tentunya tujuannya apa? Tujuannya agar santri-santrinya bisa lebih baik lagi, bisa tambah lagi ilmunya, bisa tambah lebih baik adabnya, akhlaknya. Itu momentum Ramadan. Begitu sama ini bagi para pihak sekolah dimanapun berada yang sering mengeluh, gurunya mengeluh, Ustadz, Kang Ipin, ya kenapa ya siswa-siswa sekarang kok mereka kurang adab, kurang bisa menghormati guru-gurunya, ketika pelajaran banyak main-mainnya, ketika pelajaran malah banyak bercandanya, malah main HP, malah main game, dilarang, dilarang dikasih nasihat malah ngelawan, pasang muka setan, pasang muka time black. Bukannya hormat kepada guru, malah berani kepada guru. Ini cerminan siswa saat ini. Maka ayo, salah satu ikhtiar yang harus dilakukan oleh para pendidik, oleh para guru saat ini, ayo manfaatkan di bulan suci Ramadan ini terhadap siswa-siswa kita, peserta didik kita, kenalkan tentang pelajaran-pelajaran agama, tentang manfaat Ramadan, tentang akhlakul karimah. Insya Allah kalau ini diterapkan di sekolah-sekolah seperti pasaran kitab-kitab kuning, pasaran tentang ilmu akhlak, ilmu agama, insya Allah mungkin pelan-pelan siswa-siswa kita, murid-murid kita bisa lebih baik lagi. Kenalkan lagi bagaimana berakhlakul karimah terhadap orang tua, bagaimana berakhlakul karimah terhadap guru, bagaimana cara ta'limut ta'alim, bagaimana adab dalam belajar mengajar agar mereka sukses, agar mereka berhasil dalam belajar. Itu yang harus diterapkan selama di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan salah satunya adalah bulan yang penuh dengan harapan. Boleh kita tuangkan harapan-harapan kita, cita-cita kita, keinginan-keinginan kita, hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat pelantara bulan suci Ramadan ini. Tentunya agar diri kita bisa lebih baik lagi. Karena apa? Karena udah jelas kan, di bulan Ramadan ini adalah bulan magfirah, bulan yang penuh ampunan. Maka ayo tingkatkan, manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Puasanya yang semangat, puasanya karena Allah, puasanya dengan gigi, isi puasanya dengan selalu berdoa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya salah kepada orang lain, kalau kita punya salah kepada orang tua, kepada keluarga, maka bersegeralah minta maaf kepada mereka. Atau ada orang yang bersalah kepada kita, atau ada orang yang menyakiti kepada diri kita, atau ada orang lain yang zalim kepada kita, maka kita maafkan kesalahan mereka, maka kita ampuni dosa-dosa mereka. Maka yakinilah magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa sebagai bulan magfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala akan tertanam dalam diri kita. Diri kita akan kembali fitrah, diri kita akan kembali fitri,
sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika selesai bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di bulan Ramadan ini kita capai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Isi puasa ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajari Al-Qur'an, banyak-banyak membaca Al-Qur'an, hatamkan Al-Qur'an, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak menolong orang lain. Insya Allah rahmat Allah yang begitu deras seperti cucuran air hujan yang turun dari langit akan kita peroleh, sehingga kita semua akan mendapatkan kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ayo penutup di tausiah singkat ini, ayo kita manfaatkan puasa Ramadan 1446 Hijriah ini, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin agar diri kita senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua harapan-harapan kita, cita-cita kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama diri kita bisa lebih baik lagi, diri kita bisa lebih menjadi orang-orang yang lebih taat, orang-orang yang lebih soleh, orang-orang yang senantiasa semakin semangat dalam ibadahnya, semakin bagus akhlaknya, semakin bagus adabnya, semakin bagus lisannya. Dan tentunya anak-anak kita, istri-istri kita, keturunan kita, keluarga kita, dan siswa-siswa kita, peserta didik kita bisa lebih baik lagi, bisa lebih semangat dalam ibadahnya, bisa lebih baik lagi dalam berakhlakul karimah, dalam adabnya, dalam akhlaknya. Dan tentunya dosa-dosa kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, peserta didik kita, keluarga kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita semua selesai melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, kita semua mendapatkan kedudukan derajat orang-orang yang bertakwa. Semakin samina wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya, dan tentunya semakin sayang, hormat, patuh kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan tentunya anak-anak kita, semuanya bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang berakhlakul karimah lewat pelantara puasa di bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Afwan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.